kembali lagi di my YouTube channel. Saya Yeni Novia Corneli dari Prodi Administrasi Pendidikan PP 2020. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terkait dengan materi pada mata kuliah Manajemen Humas, di mana materi ini diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Fadri, SPD MPD. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi terkait dengan analisis saya, silakan kepada teman-teman semuanya yang menonton channel ini, jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Baik, kita lanjut kepada pembahasan kita pada hari ini, di mana kita akan membahas tentang materi excellent service atau layanan prima. Sebenarnya salah satu kunci kesuksesan dari public relation atau PR adalah memberikan layanan prima. Jadi tidak hanya sekedar layanan saja, tetapi memberikan layanan prima kepada seluruh stakeholdernya, seluruh pelanggan atau kliennya, atau mereka-mereka yang terlibat, baik itu dalam internal maupun dalam eksternal, baik itu dalam suatu lembaga atau perusahaan. Nah, istilah secara internasional yang mengatakan bahwasanya maksud dari layanan prima ini adalah excellent service. Jadi tidak ada lagi di atas excellent ini. Artinya yang paling baik yang bisa kita lakukan itu adalah excellent service. Nah, hal tersebut adalah suatu upaya atau usaha yang dilakukan sedemikian rupa oleh lembaga atau instansi atau perusahaan, organisasi, ataupun dalam sebuah lembaga, atau kepada penyedia barang atau jasa yang akan menyampaikan informasi ketika memberikan layanan servis, baik itu dalam suatu perusahaan, lembaga, ataupun dalam suatu organisasi, dan produk atau jasa itu sendiri kepada konsumen atau kepada siapapun di luar organisasi dengan sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan sehingga kepuasan konsumen itu bisa tercapai dengan baik. Jadi dapat kita katakan bahwasanya menurut analisa saya, layanan prima ini adalah sebuah usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh sebaik mungkin pada taraf paling tinggi, sehingga para pelanggan atau pihak yang mempunyai kaitan dengan lembaga atau organisasi lembaga kita merasa puas. Perlu kita ketahui, pelayanan prima sejatinya itu harus mampu menjawab keinginan, hasrat, dan keseluruhan pertanyaan baik itu dari para konsumen dengan etika dan berdasarkan azas komunikasi yang baik. Nah, dalam buku Nina Rahmayanti tahun 2013 menjelaskan bahwasanya layanan prima ini perlu menjawab perkembangan segala kebutuhan, khususnya kebutuhan para pelanggan setiap saat secara konsisten dan punya standar tinggi. Jadi ada 3 dasar, yaitu mampu menjawab perkembangan segala kebutuhan konsumen atau pelanggan setiap saat, artinya tidak ada waktu-waktu yang tidak boleh. Kapanpun pelanggan mau, kita siap menjawab baik itu pagi, siang, sore, ataupun malam. Nah, bahkan saat tanggal libur pun, yang mana di sini kita akan menjawab bahwa kita tidak bisa menjawab sekarang. Kemudian konsistennya adalah standar yang tinggi. Nah, ini artinya kita melakukan dengan cara yang paling tinggi atau disebut dengan excellent. Nah, ada beberapa keuntungan atau manfaat dari layanan prima yang kita ketahui, dan sebagai perusahaan perlu memberikan layanan prima kepada konsumennya. Ada 3 keuntungan. Yang pertama yaitu setiap pelanggan yang menggunakan produk atau jasa dari perusahaan, lembaga, ataupun dalam suatu organisasi, maka mereka akan selamanya tidak akan mau lepas dari sebuah perusahaan, karena kita akan adanya jaminan pelayanan yang baik gitu. Dan yang kedua, untuk menjalankan atau memanfaatkan berbagai fungsi layanan, walaupun dari komunikasi, ekonomi, penilaian, dan lain misalnya fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi ini adalah layanan prima sebagai sebuah usaha untuk menyampaikan informasi terkait dengan produk atau jasa yang kita punya maupun terkait dengan apapun yang kita sampaikan kepada para pelanggan kita yang didapatkan oleh konsumen kita.
Nah, ketika membeli atau menggunakan barang atau jasa yang kita punya, jadi informasi harus dicari sedetail mungkin, harus benar dan juga harus jujur. Kemudian fungsi ekonomi maksudnya di sini adalah dengan adanya layanan yang baik, maka bisnis atau usaha yang akan kita lakukan akan semakin menguntungkan, karena sekali orang merasa puas, maka akan selamanya mereka menjadi pelanggan terbaik kita. Maka fungsi penilaian itu artinya layanan prima tidak akan membuat para konsumen atau pelanggan untuk menilai tingkat kebaikan dan kecakapan dalam melayani konsumen, sehingga mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih layanan kita. Sekali saja pelanggan atau konsumen itu merasakan puas dan nyaman, maka mulut mereka itu akan menjadi sumber informasi bagi pelanggan-pelanggan yang lainnya, dan maka akan muncullah pelanggan-pelanggan baru yang melalui fungsi dari penilaian tersebut. Nah, ini salah satu contoh yang saya lihat, yaitu ketika ibu-ibu ingin memperkecil ukuran bajunya. Nah, dia tuh kebingungan tuh. Terkadang kan ada juga orang yang menjahit baju itu terlalu kecil lah, terlalu ketat lah, sempit lah, tidak sesuai dengan keinginan lah. Nah, ketika orang ibu-ibu tersebut bertanya kepada temannya, "Oh, aku tahu, aku sering ke sana, soalnya saya udah 5 kali ke sana, dan kelima-lima itu saya sangat puas sekali. Hasil jahitannya bagus, rapi, pas di badan dan lain sebagainya." Nah, itu akan memunculkan pelanggan-pelanggan baru bagi seorang penjahit. Nah, itu seperti contohnya. Dan yang ketiga yaitu fungsi persaingan. Fungsi persaingan, di mana layanan prima itu dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk persaingan. Nah, itulah ada 3 tadi faktor pendukung, maksud saya faktor keuntungan dari pihak perusahaan atau lembaga yang akan memberikan kepuasan kepada konsumen atau pelanggannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa tujuan dari layanan prima. Ada 6. Yang pertama yaitu memberikan kepuasan kepada keseluruhan pelanggan atau mereka yang terlibat secara langsung dengan perusahaan atau lembaga tersebut. Nah, yang kedua, memberikan kepercayaan, artinya mereka merasa nyaman, maka seumur hidup mereka akan bisa percaya kepada kita. Dan yang ketiga, sebagai upaya perusahaan atau lembaga untuk menjaga loyalitas para pelanggan dan tingkat intensi konsumen. Tujuan yang keempat yaitu layanan prima dapat membantu para konsumen dalam mengambil keputusan menggunakan produk yang akan kita perjualbelikan. Dan tujuan yang kelima yaitu mempermudahkan para konsumen atau pelanggan untuk memahami produk yang akan kita jual. Dan tujuan yang terakhir yang keenam yaitu menghindari adanya penyalahgunaan atau wewenang kepada konsumen. Itulah ada beberapa 6 yang perlu kita ketahui, apa saja tujuan-tujuan dari layanan prima yang perlu diterapkan dalam sebuah perusahaan atau lembaga dalam melayani pelanggannya atau konsumennya. Nah, ada muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana tolak ukur dari layanan prima tersebut. Nah, di sini saya mendapatkan berbagai sumber informasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, dan juga tambahan dari materi-materi yang saya dapatkan. Dijelaskannya bahwasanya tolak ukur dari pelayanan prima yang pertama yaitu kaitannya dengan transparansi. Nah, itu artinya pelayanan yang terbuka, gampang diakses oleh siapapun, khususnya para konsumen, dan juga mudah dimengerti. Jadi tidak diberikan multi makna demi menyelamatkan diri atau perusahaan tersebut. Yang kedua, harus tolak ukurnya tuh harus memiliki rasa tanggung jawab. Artinya pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika, perundang-undangan, oknum yang berjalan, dan standar operasional layanan lainnya. Dan yang ketiga yaitu kondisi, artinya pelayanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi serta penerimaan layanan tersebut. Dan yang keempat, tolak ukur dari layanan prima ini adalah partisipasi. Maksudnya layanan itu seharusnya bersifat dua arah, di mana memperhatikan pelanggan dan juga lingkungan sekitarnya juga. Dan yang kelima yaitu kesamaan hak.
Artinya adalah layanan harus bersifat adil, kesemuanya tidak memandang agama, ras, golongan, dan situasi sosial, semuanya yang sama. Nah, dan yang keenam yaitu tolak ukur dari layanan prima, yang keenam yaitu harus adil. Nah, harus bersifat baik bagi pemberi layanan maupun penerima layanan. Itulah ada 6 bagaimana tolak ukur dari layanan prima. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada satu pertanyaan lagi, yaitu bagaimana sebenarnya konsep dari 7i plus S dalam bentuk layanan prima atau excellent service yang banyak sekali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam melakukan bisnisnya di dunia, bahkan khususnya di perhotelan bintang 5 misalnya. Nah, apa saja 7i plus S ini atau 7a tambah S ini? Yang pertama, attitude. Attitude itu artinya adalah sikap. Nah, sikap sebenarnya yang harus dimiliki di antara sikap yang ramah, penuh perhatian, dan memiliki rasa bangga terhadap perusahaan. Dan diharapkan para pegawai pada suatu perusahaan harus mencerminkan perusahaan itu sendiri. Karena para pegawai yang melayani konsumen akan mencerminkan citra perusahaan juga. Para konsumen atau pelanggan akan memberikan kesan pertama saat berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Nah, salah satunya yaitu pegawai yang memberikan pelayanan. Tentunya seperti kayak kayak pelayanan gitu, kayak seperti di perhotelan, bagaimana pelayanannya, sangat santai sekali, sopan sekali, baik sekali orang itu. Nah, seperti itu. Nah, kesuksesan suatu perusahaan, jasa pelayanan akan sangat tergantung pada orang yang terlibat dalam menjalankan perusahaan tersebut. Nah, beberapa sikap yang diharapkan seperti sikap yang memiliki rasa bangga terhadap pekerjaan yang dilakukan, mengabdi kepada pekerjaan yang dilakukan, selalu menjaga citra baik perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, tentu ada konsep sikap ini, pegawai pelayanan harus memiliki pengetahuan bagaimana cara menjalin kontak komunikasi yang baik, berhubungan dan bekerja sama dengan pekerjaannya. Nah, memiliki kemampuan atau keterampilan sesuai dengan pekerjaannya dan bisa berkomunikasi dengan baik. Dan dengan begitu, yang harus lebih diperhatikan lagi adalah pegawai harus berpenampilan menarik dan sopan sesuai dengan peraturan perusahaan tersebut. Nah, itulah konsep yang pertama. Konsep yang kedua yaitu konsep perhatian atau attention. Nah, dalam memberikan pelayanan kepada konsumen atau pelanggan, maka perlu memberikan perhatian atau memperhatikan dan mencermati keinginan konsumennya sendiri atau pelanggannya sendiri. Nah, jika konsumennya sudah menunjukkan niatnya untuk membeli suatu barang atau jasa yang telah kita tawarkan kepada mereka, maka segera layani dan tawarkan bantuan yang dia perlukan, sehingga konsumen itu merasa diperhatikan gitu, dan keinginan dapat terpenuhi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebenarnya dalam konsep ini, seperti mengucapkan salam saat memulai pembicaraan, bertanya apa saja yang diinginkan oleh konsumen, apa yang dibutuhkan, memahami keinginan konsumen, dan melakukan pelayanan dengan ramah, tepat, dan cepat, serta harus menempatkan kepentingan konsumen menjadi yang paling utama, karena konsumen itu adalah raja. Nah, dari konsep ini saya mendapatkan salah satu contoh. Saya dulu pernah belanja di salah satu toko baju, dan dia itu mempunyai karyawan-karyawannya. Tentu karyawannya itu yang akan melayani ketika ada seseorang yang datang yang ingin membelikan baju. Nah, ketika saya dan ibu saya pergi ke toko tersebut, kami tidak mendapatkan layanan sama sekali. Kami tidak diacuhkan, kami diabaikan. Ketika kami ingin bertanya, dia pergi ke yang lain. Pokoknya kami itu tidak terlalu dipentingkan gitu. Padahal kami sudah mendapatkan bahan yang akan kami beli gitu. Kami ingin bertanya berapa harganya, apakah bisa dikurang atau bagaimana. Tapi pelayanan yang diberikan oleh karyawan tersebut tidak ada sama sekali. Nah, saya sebagai pribadi itu tentu harus memberikan informasi. Karena apa?
ada teman saya yang ingin juga belanja di toko tersebut. Lalu saya bilang, toko itu orang-orang yang bekerja di sana itu kurang baik, karena saya sendiri saja tidak dilayani gitu. Ketika saya berbelanja di sana tidak dilayani gitu. Nah, itu juga akan menimbulkan dampak buruk bagi toko tersebut. Pasti akan ternama gitu, karena karyawannya kurang ramah, tidak memberikan pelayanan yang baik gitu. Nah, itu pasti akan semua orang akan berpikir, oh toko ini kurang bagus. Lagian juga baju-bajunya juga sudah lama. Nah, timbulnya faktor-faktor yang tidak baik, informasi-informasi yang terbaik terkait dengan toko tersebut itu dikarenakan gara-gara sikap karyawan yang terlalu tidak mengacuhkan. Karena yang saya lihat ya, terkadang orang tersebut melayani orang yang datang itu ketika dia tuh memandang penampilan gitu. Oh, kalau penampilan seperti ini, oh dia ini orang kaya ini, saya harus melayani, saya harus ngomong lebih baik, saya harus senyum. Sedangkan orang yang berpenampilan, terkadang kan pelanggan atau konsumen tersebut kan dia tidak mood gitu kan, lalu dia nampak pakaian itu menatawan dia ingin beli gitu kan. Jadi terkadang karyawan itu juga memandang pelanggannya, wah kalau berpakaian jelek ini mungkin dia tuh nggak beli lah. Setidaknya itu harus dilayani gitu, setidaknya dia membeli satu, pasti ada itu. Nah, itulah salah satu contoh perhatian yang perlu dipelajari oleh karyawan tersebut. Karena ya sudah dijelaskan tadi bahwasanya konsumen itu atau pelanggan itu adalah raja. Sebaik apapun, seburuk apapun, mereka itu harus dilayani dengan baik. Nah, itulah konsep yang kedua. Konsep yang ketiga adalah action. Action itu adalah tindakan. Nah, dalam konsep tindakan, misalnya seorang pegawai pada bagian pelayanan harus selalu memperhatikan dalam mencermati apa yang menjadi keinginan konsumen. Jika pelanggannya sudah menunjukkan minat untuk membeli produk, maka segera layani pelanggan tersebut dan tawarkan bantuan yang mungkin dia butuhkan supaya pelanggan mereka puas terhadap pelayanan yang diberikan gitu. Ada beberapa bentuk pelayanan pada konsep ini, misalnya seperti mencatat pesanan yang diinginkan pelanggan, menegaskan atau mengecek kembali yang dipesan pelanggan, menyelesaikan transaksi pesan pelanggan, dan biasanya jika sudah melayani itu mengucapkan terima kasih kepada pelanggan. Nah, ini juga ada beberapa toko yang pelayanan yang sangat baik sekali, sehingga para konsumen atau pelanggan tersebut puas gitu, sehingga dia tuh membeli satu barang saja itu tidak cukup, dia itu berpikir harus membeli barang yang banyak-banyak dikarenakan layanannya itu bagus, dan ditambah lagi kualitas barang dan jasa itu juga bagus. Nah sampai-sampai jangan itu banyak gitu. Nah, itu harus dilayani dengan baik, berapa bajunya, berapa yang dibutuhkannya, berapa uangnya, itu harus diselesaikan yang baik. Itu pelayanan dari para karyawan itu perlu sekali. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu ability, kemampuan ataupun kesanggupan. Menurut informasi yang saya dapatkan, yaitu dijelaskan meski pada awalnya bukan konsep dasar, namun di era yang semakin berkembang pada karyawan itu harus memiliki kemampuan ability. Artinya, karyawan harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumen, misalnya komunikasi, kemampuan menjual atau selling, kemampuan memecahkan suatu masalah dengan cepat, dan manajemen kecemasan, hingga hal-hal yang lebih praktis, misalnya penggunaan teknologi seperti Excel dan software transaksi. Nah, itulah yang keempat. Dan yang kelima yaitu appearance atau penampilan. Penampilan karyawan itu baik secara fisik maupun non fisik merefleksikan kredibilitas perusahaan. Maka dari itu pentingnya untuk selalu menjaga penampilan dalam melakukan pelayanan.
ataupun dalam bekerja di sebuah perusahaan, organisasi, ataupun dalam sebuah lembaga. Karena standar penampilan itu harus dibuat oleh perusahaan, dan setiap karyawan itu harus menjalankannya, apalagi saat bertemu dengan pelanggan atau konsumen atau tamu yang akan datang di sebuah perusahaan, lembaga, ataupun dalam sebuah organisasi gitu. Dan yang keenam, accountability atau tanggung jawab, dimana maksudnya di sini adalah konsep pelayanan prima adalah harus memberikan tanggung jawab, yaitu dimana sikap keberpihakan kita kepada pelanggan atau tamu atau mitra sebagai bentuk rasa empati dan kepedulian kita. Maka sikap bertanggung jawab ini harus dilaksanakan dengan baik dan benar, harus dengan sepenuh hati. Maka kita bisa meminimalkan terjadinya ketidakpuasan pelanggan atau mitra perusahaan tersebut. Nah, kita sudah masuk ke yang ketujuh, 7I yang ketujuh. A-nya ada 7 dan S-nya 1. Dan sekarang kita sudah masuk yang ketujuh, yaitu affirmation. Nah, dalam konteks affirmation ini, sebagai pelayanan kita harus membuat diri kita atau kita tuh harus berpikir lebih positif dan menegaskan pikiran kita pada hati kita bahwasannya kita ada pada posisi mereka, dan hal-hal yang sebenarnya positif itu akan membangun satu hal yang sangat penting sekali, dan hal ini dapat membantu kita untuk menyingkirkan sifat-sifat emosional dan yang berlebihan, dan kita tuh lebih profesional dalam menjalankan usaha ketika sedang menghadapi pelanggan ataupun para konsumen ketika ingin membeli barang atau jasa yang kita jualkan. Dan terakhir, S atau yaitu simpati. Nah, sebenarnya sikap dimana kita akan merasakan apa yang orang lain rasakan itu akan membuat rasa itu menjadi tersalurkan, sehingga memberikan dampak dan keuntungan bagi orang yang kita lihat, orang yang berada di sekitar kita. Nah, hal yang terakhir yang menjadi konsep dasar dari excellent service ini adalah rasa simpati. Terkadang sudah secara profesional melakukan pelayanan prima, namun karena kurangnya simpati yang dimiliki, proses pelayanan tidak berjalan dengan baik. Simpati sendiri itu adalah sikap di mana Anda bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Seperti contoh, saya ingin membeli baju yang modelnya tuh model sekarang, gamis, dalam, dan tetapi para karyawan tersebut tidak memahami gitu. Dia tidak tahu apa yang dia ingin, apa yang konsumen atau pelanggan itu berikan, dan apa yang harus ditingkatkan oleh para karyawan atau staf tersebut. Dia harus memiliki rasa simpati. Oh, mungkin ibu ini perlu pakaian seperti ini, ada nggak ya? Kalau tidak ada, cari gitu solusi yang lain. Bagaimana kalau yang ini, Bu? Ini bagus sekali ya, Bu. Ini bahannya bagus, tebal dan sebagainya. Seperti itulah upaya yang perlu diberikan gitu. Mungkin sekian penjelasan analisis video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.